Stres itu kalau boleh kita definisikan adalah sebuah kondisi mental mengalami sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita atau keyakinan kita. Belajar apa? Sebuah ilmu namanya ilmu mengelola pikiran dan perasaan. Kalau ada orang yang banyak terisi oleh hal-hal memori-memori negatif, otomatis perasaannya dan pikirannya juga pasti akan negatif. Semangat pagi, siang, sore. Sobat Jatim News, ketemu lagi di program Mata 4. Di sini kita akan membahas sebuah materi yang sangat luar biasa dengan pandangan dan sudut pandang saya sebagai hostnya dan juga narasumber. Nah, hari ini di kantor kita, di studio kita ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. 71. Beliau adalah seorang public and corporate trainer yang namanya pasti mungkin publik di Surabaya sudah banyak yang tahu, dan juga seorang hipnoterapis. Benar ya Mas ya? Benar Mas. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu Mas Bobi Febrianto. Selamat datang Mas Bobi. Terima kasih Mas, selamat siang, pagi, dan malam. Siap. Nah, kebetulan program ini sudah menjalani prokes yang sesuai standar ya. Jadi selama pandemi ini kita pasti akan mengutamakan yang namanya kesehatan. Dan semoga sih pandemi ini juga akan segera berakhir. Amin. Mas Bobi, ini kan ya pandemi ya. Yeah. Kita tahu pandemi ini ya efeknya sangat luar biasa mungkin di kehidupan masyarakat. Nah, sebenarnya yang ingin saya ketahui dari mungkin kacamata dan pandangan Mas Bobi ya sebagai seorang public and corporate trainer. Nah, jadi selama pandemi ini kan ya bisa dibilang efeknya ini cukup mengkhawatirkan. Jadi banyak sekali orang, mohon maaf kita bilang stres ya. Yep. Nah, sebenarnya kalau umpamanya dari kacamata dan pandangan Mas Bobi, stres ini apakah memang hanya terbatas katakanlah sebagai pengaruh dari suatu kondisi atau mungkin lebih besar lagi? Gimana itu Mas Bobi? Oke, jadi stres ya, tentang stres ya Mas ya. Jadi gini, stres itu kalau boleh kita definisikan adalah sebuah kondisi mental sebagai akibat di mana kita itu mengalami sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita atau keyakinan kita itu. Misalnya gimana nih, kita mau berangkat kerja nih ya, sudah terburu-buru nih waktu kita harus cepat-cepat sampai di kantor gitu ya. Ternyata di jalan kita kejebak macet ya. Dan peristiwa ini bisa menimbulkan namanya stres seperti itu. Contoh kedua adalah kalau misalnya kita ingin mendirikan sebuah bisnis ya, kita sudah keluar modal secara capital, kita sudah keluarkan tenaga ya, kita keluarkan juga waktu kita, korbankan waktu kita, tenaga kita gitu kan ya. Tetapi ternyata hasil dari bisnis itu tidak sesuai harapan atau bahkan bisnisnya itu gagal. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang nantinya bisa menghasilkan sebuah kondisi yang dinamakan dengan stres begitu. Dan yang menarik bahwa ternyata stres ini tidak hanya satu jenis Mas. Jadi ada dua jenis stres ya. Pertama namanya adalah eustress. Yang kedua eustress. Iya, eustress ya. Yang kedua adalah distress. Ya. Bedanya apa ya? Kalau eustress itu adalah sebuah kondisi stres yang justru membuat kita itu lebih berdaya gitu. Maksudnya lebih berdaya ini lebih semangat. Lebih semangat. Ya. Gitu ya. Misalnya kan contohnya gini Mas, kalau kita lagi ada pekerjaan di kantor, tiba-tiba sudah mendekati deadline atau tenggat waktu ya. Yang menarik adalah kalau kita sudah mendekati deadline gitu kan, kita entah kenapa kita semacam punya energi ekstra untuk melakukan lebih dibandingkan kondisi normal gitu ya. Atau juga mungkin ada cerita-cerita orang yang dulunya orang yang sukses. Sebabnya apa? Karena waktu kecil dia pernah mengalami dihina ya, atau dibully itu kan ya.
Sehingga kondisi itu terhina itu membuat dia itu menjadi keluar nih potensi dirinya, sehingga dia bisa melakukan yang terbaik dari dirinya. Itu adalah namanya eustress, stres yang bermanfaat ya gitu kira-kira. Yang satu lagi ya. Distress itu ya. Yang kedua, distress itu adalah kebalikannya dari eustress, adalah stres yang melemahkan kita atau yang tidak memberdayakan kita gitu. Contohnya apa ini? Destruktif ya, yang merusak ya. Bisa jadi destruktif kalau tidak kita manage gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita itu dimarahi oleh bos kita ya, kita seorang karyawan gitu, dimarahi oleh bos kita itu kan karena kita melakukan kesalahan begitu ya. Nah, kemudian setelah dimarahin itu kita menjadi benci dengan bos kita. Bahkan benci dengan perusahaan kita atau benci dengan pekerjaan kita begitu ya. Alih-alih kita introspeksi, entah kenapa kita malah menjadi orang yang apatis, kemudian malah demotivasi. Nah, ini namanya distress Mas, seperti itu. Iya. Jadi wilayah stres ini ternyata memang bisa dibilang ternyata ada positif, ada negatif. Benar. Gitu ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan dua hal ini, berarti memang secara manusiawi seseorang itu bisa dibilang dia punya potensi stres, dan juga ada yang tidak bisa dibilang mungkin bisa memanage ya di stres mungkin yang modelnya kayak eustress tadi ya. Yep. Nah itu dalam hal bagaimana membedakannya yang bisa dikatakan ada yang katakanlah ada yang kena stres atau yang tidak. Jadi mungkin kita bisa katakan ada orang yang gampang kena stres ya, ada orang yang woles saja meskipun kena masalah besar. Itu mungkin begitu Mas ya. Benar. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi Mas. Dan salah satu faktor yang paling dominan adalah tipe karakter. Begitu. Jadi ada dua tipe karakter secara umum ya, ada tipe orang ekstrovert dan introvert. Ya, kalau ekstrovert itu adalah orang-orang yang terbuka, yang mudah untuk menyampaikan unek-unek dalam dirinya. Ya, itu orang-orang yang ekstrovert. Sedangkan kebalikannya orang introvert itu orang-orang yang cenderung tidak suka bersosialisasi gitu ya. Dia lebih suka memendam apapun yang dia rasakan begitu. Dia tidak suka untuk share ke orang lain seperti itu. Nah, orang-orang tipe introvert inilah yang lebih berpotensi untuk mengalami distress Mas, seperti itu. Kenapa? Ya kalau orang ekstrovert kan begitu mengalami stres mereka bisa langsung mengekspresikan kan, mungkin bisa nulis status di Facebook, bisa buat video TikTok gitu ya, atau bisa marah-marah atau bisa jalan-jalan ke kafe. Tapi kalau orang yang introvert itu mereka cenderung memendam gitu ya. Nah itulah yang berbahaya karena emotion itu kan energy in motion. Kalau kita mengalami emosi yang negatif, artinya kita itu sedang menyimpan energi negatif dalam diri kita. Kalau nggak dilepaskan, maka nanti akan bisa mengganggu kesehatan mental maupun fisik. Kira-kira begitu, Mas. Oh, iya. Nah, jadi kalau seumpamanya seorang manusia ya, seorang pribadi, pada saat dia mengalami posisi yang introvert seperti itu cenderung apakah memang itu karakter yang katakanlah yang dominan yang nggak bisa dirubah, atau sebenarnya karakter-karakter yang introvert seperti itu bisa mungkin dikatakan menjadi sebaliknya. Yep. Bisa kayak gitu Mas ya? Siap. Jadi gini, introvert dan extrovert itu menurut saya adalah bawaan dari genetik gitu ya. Dan kita nggak bisa memilih sejak lahir itu apakah jadi orang introvert atau extrovert gitu. Meskipun kita bisa merubah nantinya, tapi hampir semua orang di dunia ini tidak bisa merubah itu. Mereka ya seperti orang introvert ya sampai tua pun dia jadi orang introvert dan sebaliknya begitu. Nah, bagaimana kalau kita itu terlahir sebagai orang introvert gitu kan ya, dan kita nggak mampu merubah diri kita begitu. Maka ini yang menarik Mas. Kenapa? Hampir semua atau mayoritas klien-klien hipnoterapi dan coaching saya itu, klien terapi saya hipnoterapi itu adalah orang-orang tipe introvert Mas, begitu. Oh. Jadi mereka ada mengalami trauma, depresi gitu ya, itu ada orang-orang tipe introvert begitu. Nah, banyak dan itu hanya sebagian kecil Mas orang-orang yang mau cerita gitu ya. Dan banyak orang-orang introvert yang di luar sana tetap tidak tahu harus melakukan apa sehingga hidupnya semakin terpuruk gitu. Dan sudah tertutup dan terpuruk. Iya, begitu ya. Begitu. Dan yang parahnya lagi itu mempengaruhi juga
pekerjaannya dia serta keluarganya dia, kan begitu Mas. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah terlanjur sebagai orang introvert, bagaimana nih kalau kita kan udah saya sampaikan tadi kan, kalau introvert itu kan lebih rawan mengalami distress tuh Mas ya. Benar. Nah, mau nggak mau kita harus belajar ya. Belajar apa? Sebuah ilmu namanya ilmu mengelola pikiran dan perasaan. Nah, gitu. ini suatu yang sangat menarik ini, karena ternyata apa yang kita rasakan ya, berarti ya, apa yang kita pikirkan itu bisa dikelola, hanya gitu ya, bisa di manage ya. Itu gambaran luasnya seperti apa itu Mas Bobi? Caranya ya mungkin ya. Nah, mungkin bisa digambarin. Siap. Jadi gini Mas, apa yang kita rasakan dan kita pikirkan itu sebenarnya ada dalam kendali kita sendiri ya. Namun sayangnya mayoritas manusia itu tidak sadar bahwa dia itu bisa punya kendali terhadap dirinya gitu ya. Contohnya gimana? Saya pernah ada menghadapi orang yang sifatnya itu negatif gitu ya. Kemudian saat diberi nasihat untuk berubah, ternyata dia bilang begini gitu ya. Ya aku itu orangnya seperti ini, ya nggak bisa berubah, ya gini aja dia bilang begitu ya. Dan ini tentu tidak tepat ya, karena faktanya sebenarnya kita bisa berubah, apalagi dengan adanya metode-metode semacam NLP, Neuro Linguistic Programming atau hipnoterapi. Perubahan itu bisa dicapai dengan cukup mudah dan cepat ya. Saya banyak membantu orang-orang yang punya fobia, itu bisa selesai dalam waktu hitungannya menit, Mas. Bukan hari, bukan jam ya. Cepat begitu. Artinya apa? Sebenarnya pikiran kita tuh canggih ya, cuman kita tidak tahu cara untuk mengoptimalkan pikiran kita. Nah, kabar baiknya adalah dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan manusia saat ini sudah ditemukan cara-cara untuk merubah pikiran kita, perasaan kita, bahkan karakter kita. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Nah, kembali ke masalah di awal yang berkaitan dengan stres itu tadi ya. Jadi karena memang mungkin ini juga informasi yang sangat penting juga mungkin buat sobat-sobat Jatinus ya. Ternyata stres itu terkait dengan karakter juga ya. Benar. Nah, tapi kalau umpamanya karakter itu ternyata sebuah hal yang genetik. Nah, ternyata kondisi itu pun juga bisa dirubah dengan sebuah metode kan gitu, Mas Bobi. Ya? Tepat sekali. Menarik penjelasan dari Mas Bobi ini. Yang mungkin katakanlah coba kita kembangkan mungkin ya, Mas Bobi ya. Jadi pada saat seorang introvert itu mengalami kondisi yang terpuruk, benar-benar terpuruk. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pribadi tersebut mungkin. Yang pertama itu harus apa? Harus apa ya? Oke, ini menarik banget Mas. Nah, ini saya akan jawab, namun jawaban ini cukup panjang ya. Boleh Mas ya? Monggo Nanti Mas. sampean jenengan kalau mau interupsi monggo silakan. Tapi ini karena cukup panjang agar kita bisa memberikan penjelasan secara ini ya, secara utuh kepada pemirsa kita semua. Jadi gini Mas, bayangkan saja otak kita itu dianalogikan sebagai komputer ya. Jadi komputer itu ada bagian yang hardware ya. Misalkan hard disk, kemudian RAM itu ya, itu hardware ya, perangkat keras. Dan komputer juga punya namanya software atau perangkat lunak ya, seperti Windows, kemudian Office dan lain-lain gitu ya. Nah, demikian pula dengan manusia ya, kita punya hardware. Hardware kita apa? Otak ya. Software kita apa? Pikiran dan perasaan. Itu adalah software kita gitu ya. Nah, otak kita itu terbagi menjadi 3 Mas. Kalau kita bicara tentang pengetahuan neuroscience yang terbaru ya, ada namanya konsep triune brain ya, artinya otak kita itu ada 3 bagian. Mau tahu nggak Mas? Ya pasti Mas. Ini informasi yang sangat menarik. Oke ya. Jadi gini, bagian pertama adalah namanya otak reptil ya. Otak reptil ini fungsinya otak yang paling primitif, otak yang paling tua, dan juga otak yang paling kuat dibandingkan 3 bagian otak yang lain begitu. Nah, otak reptil ini fungsinya apa? Fungsi utama adalah otak reptil adalah mengendalikan organ tubuh yang sifatnya otomatis. Ya, jadi kan jantung kita itu kan nggak kita suruh Mas, dia otomatis gerak sendiri gitu ya. Kemudian dia juga bertanggung jawab terhadap namanya keberlangsungan hidup kita atau survival gitu ya. Survival. Contohnya gini, kalau kita misalkan lagi jalan-jalan nih di sebuah lapangan, tiba-tiba ada anjing galak yang
menggonggong dan juga mengejar kita gitu kan ya. Apakah kita akan langsung berbalik badan dan lari atau akan malah bertanya, iki anjingnya siapa gitu? Enggak ya. Kita justru tanpa berpikir langsung otomatis refleks kita balik badan dan lari. Nah, itu adalah fungsi dari otak reptil seperti itu. Jadi otak reptil itu fungsinya adalah satu untuk survival, Mas. Kedua untuk berkembang biak seperti itu. Nah, itu adalah otak reptil. Yang kedua adalah namanya otak limbik. Ya, otak reptil ini softwarenya namanya pikiran tidak sadar atau unconscious mind. Ya. Kedua adalah namanya pikiran otak limbik, ya, atau otak mamalia. Ya, otak mamalia ini fungsi utamanya adalah satu, menyimpan memori sejak kita dalam kandungan. Ini loh, Mas. Jadi yang menarik ternyata manusia itu sudah bisa menyimpan ingatan sejak dia dalam kandungan gitu loh, Mas. Banyak orang itu mengira orang itu baru bisa mengingat sejak dia itu mungkin usia balita gitu kan. Padahal faktanya sejak dalam kandungan pun gitu kita sudah bisa mengingat gitu ya. Nah, saya punya beberapa teknik terapi, salah satunya adalah bisa membantu klien saya itu untuk mengingat peristiwa-peristiwa saat dia dalam kandungan begitu. Kenapa? Banyak klien-klien saya itu mengalami masalah hidup ya. Ternyata sumber masalahnya adalah saat terjadi karena dia dalam kandungan. Contohnya apa? Waktu dalam kandungan dia pernah diaborsi. Waktu dalam kandungan ternyata ibunya itu pernah mengalami kekerasan dari ayahnya. Nah, dia itu ternyata bayi dalam kandungan itu bisa mengingat peristiwa itu, ya. Dan memori itu nanti akan mempengaruhi sikap mentalnya dia serta perilaku dia begitu. Sebentar, Mas Bobi. Nah, tadi Mas Bobi bilang yang limbik itu kan mohon maaf pada saat diaborsi. Maksudnya mungkin proses pernah mengalami proses. Nah, gitu ya. Jadi pernah diaborsi tapi dia selamat gitu loh, Mas. Bayi itu tahu loh dia pernah diaborsi, dan dia itu biasanya orang seperti itu ada dua kemungkinan, Mas. Dia akan benci dengan orang tuanya, kedua dia akan menjadi orang yang ini ya seorang yang merasa tidak punya harga diri yang positif begitu. Karena dia kan sudah sejak sebelum lahir pun dia sudah merasa tertolak gitu loh, Mas, seperti itu. Dan itu benar-benar muncul dari alam bawah sadar. Benar sekali. Dari memori itu tadi. Ya? Benar. Jadi otak limbik itu hardware-nya, software-nya namanya pikiran bawah sadar begitu. Ya. Gitu, Mas. Yang ketiga? Ya, jadi sebelum kita ngomong yang ketiga, fungsi kedua dari otak limbik adalah untuk menghasilkan emosi atau perasaan begitu. Jadi kita senang, sedih, gembira itu yang menghasilkan adalah otak limbik gitu. Kalau untuk yang reptil tadi hanya mempertahankan diri. Hanya mempertahankan diri. Untuk yang limbik ini lebih cenderung memori dan emosi. Nah, jadi bayangkan, Mas, kalau ada orang yang hidup memorinya itu banyak terisi oleh hal-hal memori negatif. Otomatis perasaannya dan pikirannya juga pasti akan negatif gitu. Dan sebaliknya begitu. Nah, itu yang saya sering bantu klien saya itu adalah orang-orang yang sudah terlalu Mas ya, penuh dengan virus-virus. Dan orang nggak tahu melakukan apa gitu ya. Nah, itu yang dibantunya dengan mengeluarkan memori-memori itu. Gitu, Mas, kira. 60. Nah, untuk yang bagian yang ketiga ya, bagian ketiga itu adalah otak neokorteks ya. Otak yang paling canggih gitu ya. Dan otak neokorteks ini hanya dimiliki oleh secara sempurna oleh manusia ya. Hewan ada yang punya tapi tidak sempurna, misalnya dolphin, kemudian simpanse itu punya gitu ya. Makanya kita bisa lihat ada simpanse itu yang bisa mecahin kelapa dengan batu gitu ya. Jadi otak reptil ini otak neokorteks ini fungsinya apa? Sebagai pusat akal dan pusat kesadaran gitu, Mas. Seperti itu. Jadi orang bisa berpikir, menganalisa, itu otak neokorteks yang melakukan. Makanya hewan-hewan seperti reptil, kemudian hewan mamalia, kadal itu sapi itu hidupnya gitu-gitu aja. Nggak ada sapi yang bisa melakukan teknologi ya. Kalau kera masih bisa punya teknologi meskipun sederhana itu ya. Tapi yang bisa secara sempurna adalah manusia. Nah, neokorteks ini softwarenya namanya adalah pikiran sadar begitu. Nah, kemudian kembali kepada tadi pertanyaannya Mas tadi mengatakan bagaimana orang-orang yang tipe introvert bisa mengatasi dirinya kalau mengalami stres ya. Pertama kali harus sadar dulu ini, makanya dilatih pikiran sadarnya bahwa menyadari bahwa dia sedang stres gitu, Mas. Nah, banyak orang tidak sadar dia sedang stres.
banyak orang tidak sadar dia sedang marah itu, Mas. Banyak orang itu marah, nggak sadar dia marah, dia melakukan kekerasan. Setelah dia kekerasan itu selesai, baru dia menyesal tuh, Mas ya. Karena dia tidak sadar bahwa dia sedang marah begitu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita sedang mengalami distress atau emosi apa negatif itu langkah yang awal yang sangat signifikan, Mas, untuk melakukan perubahan seperti itu. Nah, setelah sadar, baru nanti ada teknik-tekniknya, Mas, untuk bisa membuat dia itu perubahan dengan cepat. Gitu. Nah, nanti pada saat kondisi itu muncul, nah, bisa dibilang kan orang introvert, nah itu kan tertutup kan gitu, Mas Bobi. Cenderung tertutup. Nah, berarti harus ada pihak-pihak atau mungkin lingkungan yang akhirnya kan harus menyadari ini ya, bahwa ternyata ada di lingkungannya ini pribadi-pribadi yang punya kondisi atau karakter introvert dan mungkin butuh pertolongan. Nah, itu yang katanya yang harus dibutuhkan, apalagi mungkin untuk menghadapi kondisi pribadi-pribadi yang punya karakter seperti ini. Nah, itu peran aktif dari lingkungan ini memang harus besar gitu, Mas Bobi. Benar. Nah, untuk menimbulkan mungkin apa ya istilahnya, mungkin kewaspadaan atau perhatian seperti itu, apa mungkin Mas Bobi yang perlu yang mungkin perlu dikembangkan apa gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah edukasi ya, edukasi. Jadi saya banyak menanya kasus-kasus keluarga juga yang istrinya atau suaminya mengalami depresi berat karena mereka tipe orang introvert gitu kan. Nah, ini kadang-kadang pasangan hidupnya itu menjadi juga ikut-ikutan depresi, Mas, karena menghadapi pasangannya yang begitu, yang baperan gitu ya. Yang gampang-gampang mutung gitu ya. Nah, makanya edukasi gitu kan, diedukasi bahwa pasangannya itu begitu bukan maunya dia, itu bawaan dari genetiknya dia begitu. Jadi biasanya kalau kasus-kasus seperti itu dua-duanya saya edukasi, Mas, seperti itu. Nah, edukasi apa tentang tadi karakter, kemudian edukasi teknik-teknik mengatasinya gitu. Jadi kan nggak cukup hanya sekedar tahu, Mas ya, tapi bagaimana bisa mengatasi itu dengan relatif mudah dan cepat begitu. Yang repot kalau tidak tahu, kemudian hubungan itu jadi renggang. Ya, padahal sebenarnya solusinya mudah, edukasi. Nah, tapi karena masalah begini, Mas, kita itu sejak kecil itu hampir tidak pernah mendapatkan edukasi formal untuk materi-materi tentang life skill. Mengelola pikiran itu nggak diajarin sejak sekolah. Itu mungkin 99% materinya adalah tentang akademik. Dan bagaimana menimbulkan stres kan dia. Ya, maksudnya di sekolah efeknya begitu kan? Efeknya begitu. Jadi akademik adalah kita hanya dilatih untuk menghitung dan menghafal saja gitu kan. Nah, padahal ada ilmu yang menurut saya lebih penting daripada ilmu akademik, adalah ilmu tentang mengelola diri ya. Makanya kan kalau kita lihat ya, banyak orang-orang yang waktu sekolah dulu itu akademiknya bagus, tapi waktu dia dewasa kok hidupnya kok mungkin malah terpuruk ya, benar. Depresi gitu kan. Kebalikannya ada anak-anak yang orang-orang yang dulunya waktu sekolah itu dianggap nakal, nilainya jeblok gitu kan. Kok dilalah gedenya dia orang sukses, kok bisa ya? Padahal dia pun maaf dulu dianggap bodoh itu kan. Kenapa ya? Jawabannya simpel tadi, adalah orang-orang yang sukses itu biasanya punya life skill yang lebih baik dibandingkan yang tidak begitu. Gitu, Mas, kira-kira. Kalau kayak gitu itu kadang saya berpikir itu apakah itu kan termasuk cara kan gitu. Benar. Nah, apakah cara-cara itu bisa dibilang didapatkan oleh seorang pribadi atau manusia itu hanya dari pengalaman hidup, ataukah memang sebenarnya itu mutlak bisa dipelajari? Nah, menurut Mas Bobi, hal yang semacam itu sebenarnya harusnya mungkin memang diajarkan dari kecil. Benar. Kalau dari sisi pemahaman Mas Bobi sendiri ya, sebenarnya apa itu model pendidikan yang seperti itu ya, bisa pendidikan karakter akhirnya kan, itu memang wajib katakanlah diciptakan atau mungkin dibuat oleh mungkin pemerintah ya, untuk menciptakan bisa jadi mungkin manusia yang unggul ya. Benar, kan gitu ya. Benar. Dan mungkin ini jadi jati diri bangsa. Benar. Nah, tapi kalau dari pengamatan Mas Bobi sendiri,
Nah, kira-kira yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ini, menurut Mas Bobi gimana itu? Waduh, ini repot juga ngomong. Oke, karena saya belajar ya gini, saya menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya sebagai mantan siswa dan juga melihat siswa-siswa sekarang itu kan ya. Saya melihat kurikulum itu masalah paling, kalau saya melihat yang tentang soft skill ya itu ya justru tentang ini Mas, tentang ini ya, tentang misalkan akhlak itu masih ada ya, bahwa kita harus jujur, nah, itu akhlak. Nah bagus sih ya, tapi perlu dilengkapi dengan skill-skill tadi Mas, bagaimana cara kita bisa membuat kita termotivasi, bagaimana cara kita bisa mengatasi stres, bagaimana cara kita pengaruhi orang, itu juga perlu sebenarnya itu ya. Nah daripada kita itu, mohon maaf kalau kita ini, saya juga sampaikan bahwa kalau kita mau jujur ya, saya tanya sama Mas nih, ya kan, Mas kan pernah pasti minimal S3 atau Mas ya? SD, SMP, SMA atau minimal S3. Kalau itu ya. S3. Pertanyaan saya gini Mas, dari ilmu yang Mas dapatkan sejak S1, S2, S3 tadi itu ya, SD, SMP, SMA ini ya. Kira-kira berapa persennya sekarang Mas aplikasikan dalam kerjaan dan hidupan Mas? Ya, ayo jujur. Jujur. Ya ini memang mengulang yang ini ya, yang pernah kita lalui. Kalau jujur sih ya sebenarnya sih mungkin ya hanya sebatas 10-20%. Artinya 80% ilmu-ilmu yang kita pelajari itu, dulu kita belajar tentang isi tangen, kosinus, sinus gitu ya, apa rumus kimia itu kan nggak kepake itu kan, ya kan. Nah daripada nggak kepake, ada baiknya, usulan saya pribadi ya, ini bukan apa-apa, kenapa nggak kita tambahkan saja kurikulum kita itu, nggak usah banyak-banyak lah, 20% ilmu-ilmu tentang ini Mas, pengenalan diri, kemudian bagaimana membuat kita tuh bisa menjadi orang yang optimal ya potensinya seperti itu. Itu penting banget tuh. Ya. Nah karena tidak ada, maka efeknya apa? Orang-orang akhirnya mencari ilmu ini di mana? Di pelatihan-pelatihan gitu loh Mas, di seminar-seminar. Makanya seminar dan pelatihan laku. Karena ilmu yang mereka ajarkan itu tidak diajarkan di sekolah gitu loh Mas. Itu. Menarik, kira-kira begitu. Jadi memang mau nggak mau, sebenarnya cara yang paling efektif untuk mengendalikan ya, atau mengubah sebuah stres itu menjadi hal yang positif itu notabene sebenarnya bukan kembali kepada pribadi kita sendiri ya, harus ada lingkungan yang mempengaruhi ya. Nah, tapi yang mungkin bisa kita dapatkan mungkin dari lingkungan ini sendiri, tidak hanya sebatas perhatian. Nah, tapi kira-kira menurut Mas Bobi apa yang mungkin seharusnya lingkungan ini siapkan untuk katakanlah mau nggak mau kan kita nggak kepingin ya semua orang akhirnya menjadi tertutup kan gitu ya, apalagi pandemi seperti ini kan semuanya dikerjakan dari rumah. Contoh mungkin anak-anak sekolah sekarang juga semuanya melakukan kegiatan sekolahnya dari rumah. Mau nggak mau kan sepertinya malah mencoba untuk membuat kehidupan masyarakat yang mulai dari yang kecil ini, yang anak-anak ini itu tertutup hanya di rumah. Iya, benar. Menurut Mas Bobi apa yang mungkin perlu disiapkan oleh masyarakat ini ke depannya ini? Iya, jadi kondisi pandemi ini kan sebenarnya gini Mas, sejarah manusia itu pernah mengalami beberapa kali pandemi, ya Mas. Kita bahas nanti ya. Nah ini pandemi ini kan baru buat kita seperti itu ya. Dan efeknya apa? Banyak sekarang edukasi itu dilakukan di rumah kan ya, sekolah dari rumah itu kan ya. Yang menarik adalah saya pernah membaca nih beberapa keluhan dari ibu-ibu rumah tangga ini, begitu ya. Mereka stres ya karena mereka sekarang ibu-ibu rumah tangga itu selain bekerja di rumah, rumah tangga, mereka juga harus membantu anak-anaknya sekolah begitu ya, ngajari anak-anaknya di sekolah karena materi dari sekolah itu tidak cukup begitu. Jadi mereka ibunya lebih repot gitu ya. Lebih repot gitu ya. Anak-anaknya biasa sekolah setengah hari, dia sekarang mereka di rumah gitu ya. Sekarang juga sekolah cuman mungkin bergiliran ya, hari ini offline, besok online ya, sehingga anaknya di rumah. Nah, anak di rumah tentu juga menimbulkan masalah baru bagi orang-orang tua yang tidak punya skill
memanage emosi. Kira-kira begitu sih. Nah, ya. Nah, jadi menarik sekali nih perbincangan kita hari ini ya, Mas Bobi. Nah, mungkin sebelum kita mungkin akhiri ya, ada yang ingin disampaikan Mas Bobi mungkin untuk teman-teman Jatim News ya, sobat-sobat Jatim News di luar sana yang mungkin sedang membutuhkan. Iya. Jadi gini, kembali ya, saya mau menyampaikan beberapa poin nih ya. Pertama adalah banyak orang itu kan mengalami keterpurukan Mas karena pandemi gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan itu kan ada analogi kan, orang mengatakan hidup itu seperti roda ya. Kadang di atas, kadang di bawah, begitu ya. Nah, sekarang ini pandemi, banyak orang itu rodanya di bawah semua. Berjamaah di bawah semua ini ya. Nah, sehingga orang itu depresi gitu ya. Nah, tapi harus kita sadari ya. Mas, saya tanya, Mas pernah nggak mengalami kondisi di bawah, Mas? Nah, pasti pernah dong ya? Pasti pernah. Mungkin orang sehebat apapun pasti malah pernah mengalami kondisi di bawah. Betul. Nah, saya tanya, saat Mas itu sedang berada dalam posisi yang di bawah, apakah selain Mas di dunia ini ada orang yang kondisinya lebih terpuruk dari Mas? Sepertinya ada. Dan banyak ya. Bahkan banyak yang lebih buruk kondisinya dari Mas kan, seperti itu kan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, setelah Mas keluar dari kondisi itu, buktinya kan Mas sekarang baik-baik saja kan. Nah, ya kan? Semoga. Dan orang-orang buktinya kita masih bisa makan gitu ya, masih bisa bekerja. Nah, orang-orang yang lebih terpuruk dari kita pun buktinya sampai sekarang pun mereka tetap hidup. Ya. Benar kan? Betul. Artinya kadang-kadang manusia itu suka mendramatisir gitu loh, Mas. Ya, mendramatisir sebuah kejadian sehingga membuat mereka itu tidak bisa keluar dari masalah itu dengan cepat. Gitu. Nah, kalau mereka tahu bahwa kondisi ini itu sebenarnya bisa diatasi gitu ya. Nah, ini mereka bisa cepat Mas untuk ke atas lagi gitu loh, Mas. Kira-kira begitu, Mas. Nah, jadi untuk sobat-sobat Jatim News, mungkin kalau yang membutuhkan solusi ya mengenai masalah-masalah emosi yang terkait dengan stres atau hal yang lain, itu kalau mamanya mau kontak Mas Bobi di mana ya? Oh iya, boleh silakan. Jadi kalau teman-teman mau kontak saya, konsultasi tentang apapun, tentang pengembangan diri, tentang penyembuhan atau terapi, boleh sih silakan aja kontak di Facebook saya ya. Facebook ya. Bobi Febrianto ya, BOBBY FEBRIANTO. @Bobi Febrianto. Iya, nanti pasti saya balas. Siap. Oke, Mas Bobi, luar biasa sekali nih ya perbincangan kita hari ini. Jadi materi-materi mengenai stres dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan ya untuk menghadapi atau mengendalikan pikiran kita agar tidak stres. Ternyata memang bisa kita pelajari kan gitu. Benar. Nah, asalkan gurunya benar kan. Oh iya Mas, boleh nggak saya tambahkan sedikit ya? Monggo. Ya, jadi ada sebuah filosofi Mas. Jadi aliran filosofi kehidupan namanya filosofi Stoa atau bahasa Inggrisnya itu Stoic Philosophy. Jadi filosofi Stoa ini adalah sebuah filosofi yang dulu itu lahir di zaman Romawi Yunani, tepatnya pada saat Kaisar Marcus Aurelius. 96. Yang menarik adalah filosofi ini justru berkembang saat itu di Romawi itu sedang terjadi pandemi juga, Mas. Pandemi kalau nggak salah namanya pandemi Antoninus waktu itu, dan saat pandemi itu memakan korban jiwa 5 juta orang ya. Hanya di Eropa saja loh. Wah, ya, jadi kayaknya menarik nih untuk pembahasannya lebih luas ini. Begitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya ini menarik, benar Mas. Mau disimpan sekarang atau untuk nextnya ini? Menarik kalau untuk next lagi. Oke, siap. Karena keterbatasan waktu siap, gitu ya. Siap. Oke, Mas Bobi. Terima Terima kasih sama-sama, kedatangannya Mas. di studio kami. Jadi itu Sobat Jatim News sudah kita dengar bersama penjelasan-penjelasan yang sangat-sangat revolusioner, sangat menarik ya, sangat luar biasa. Kita akan bertemu di program-program Mata 4 berikutnya. Oke, semangat pagi, siang, sore.